Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri kita memuji Tuhan. Boleh salam kanan kirinya katakan Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Hai mari berhimpun dan bersukaria turut semua ke Betlehem.
saat hari ini. Terima kasih Tuhan. Seperti orang-orang Majus Tuhan, yang merindukan untuk melihat Engkau, begitupun setiap hati kami saat hari ini Tuhan. Kami rindu untuk bertemu dengan Engkau Tuhan. Engkau yang menjadi pusat penyembahan dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Lebih lagi kita menaikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Benar Tuhan, ini yang menjadi pujian dan syukur kami Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kami Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
tempat ini. Haleluya. Oh ya şefe şefe ya 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 şefe şefe Sebab yang kami tahu Tuhan bahwa hidup kami adalah penyembah. Ini yang menjadi kerinduan setiap hati kami di tempat ini Tuhan. Menjadi penyembah-penyembah yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi sama-sama menyembah Tuhan. Hadiratnya mengalir di tempat ini. Kita mau sama-sama lebih lagi menyembah Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, ku tahu. Ini yang kami tahu Tuhan. Haleluya.
Hidup kami menggenapi firman-Mu Tuhan. Hidup kami menggenapi firman-Mu Tuhan. Karena Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Shikaraya ramala mala mala maya shikaraya ramala mala maya shiki. Shikaraya ramala mala mala mayaku. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus terima kasih. Syukur Tuhan. Kami bersyukur pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shikaraya lamaya namaya shiki. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita boleh melewati tahun ini bersama Tuhan. Renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Di penghujung tahun ini kita bisa melewati segalanya. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena berkat Tuhan. Haleluya. Itu karena Tuhan baik. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Engkau sungguh baik. Siang hari ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus pimpin kami. Tuntun kami, terangi hati dan pikiran kami dalam kami belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, waktu ini adalah milik-Mu. Pimpin kami, terangi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Tuhan baik buat kita, amin. Kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Desember. Haleluya. Bulan yang mungkin dinanti-nanti banyak orang percaya. Ya, kita merayakan Natal. Merayakan kelahiran juru selamat kita Yesus Kristus. Ya. Tema firman Tuhan siang hari ini, ayo ikut ke Bethlehem. Ya. Ayo ikut ke Bethlehem, diambil dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Haleluya. Bapak Ibu percaya bahwa kita melewati tahun ini semua karena anugerah Tuhan, amin. Ya. Yang punya cicilan, cicilannya sudah mulai berkurang. Ya, puji Tuhan. Ya, nanti tugasnya Pak In yang mencari nasabah buat mencicil. Kita belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang mau dilahirkan itu?
Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar siang hari ini tentang kisah dari orang Majus ini, Bapak Ibu. Siapa sebenarnya orang Majus ini? Ya, mereka itu berasal dari mana? Dan pekerjaan mereka itu apa? Kita mau belajar dari kisah ini yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Seperti yang kita ketahui, orang Majus itu ada berapa, Bapak Ibu? Tidak tahu. Tidak tahu jumlahnya, Bapak Ibu Saudara. Di Alkitab tidak ditulis jumlah orang Majus itu ada 3. Ya, tidak tahu kita jumlahnya. Banyak orang menyebut orang Majus itu berjumlah 3 karena persembahannya ada 3, emas, kemenyan, dan mur. Nah, kalau kita mau lihat, Bapak Ibu Saudara, jarak sebenarnya dari orang Majus, perjalanan orang Majus ke Yerusalem itu, jaraknya kira-kira ini, Bapak Ibu, 2.500 mil atau sekitar 4.000 kilo. Ya, jadi menurut beberapa orang yang meneliti, orang Majus ini jumlahnya lebih dari 3. Karena dengan jarak yang begitu jauh, mustahil kalau hanya ditempuh oleh 3 orang saja, Bapak Ibu. Ya, mereka butuh bawa barang yang banyak, ya. Mereka butuh perlengkapan makan. Ya, itu kisah orang Majus, Bapak Ibu. Dan siapakah mereka? Ya, orang Majus merupakan orang-orang terpelajar dan terhormat. Ya, kata Majus berasal dari kata Yunani magos yang berarti imam agama Zoroaster, suatu agama resmi di zaman Persia kuno yang diperkirakan Zoroaster itu ada pada abad 6 sebelum Masehi, Bapak Ibu. Itu sejarah sedikit tentang orang Majus, Bapak Ibu Saudara.
berapapun jumlah orang Majus, ada satu hal yang perlu kita tahu, bahwa kelahiran Yesus itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Kelahiran Yesus itu sudah dinubuatkan. Ya, Yesaya 7 ayat 14 berkata seperti ini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kelahiran Yesus itu sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara. Ya, Yesaya 60 ayat 3 berkata, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Jadi kelahiran Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan. Nah, kita mau belajar kisah dari orang Majus ini, Bapak Ibu Saudara. Ada 3 poin yang saya mau bagi buat Bapak Ibu Saudara semua. Apa yang kita bisa pelajari dari orang Majus, Bapak Ibu, dari kisah ini? Yang pertama, Allah memberi petunjuk kepada semua orang untuk mengenal juru selamat, Bapak Ibu Saudara. Seperti diketahui bahwa orang Majus ini dia bukan berasal dari bangsa Israel. Orang Majus berasal dari orang di luar Israel, Bapak Ibu Saudara. Ya, orang Majus berasal dari orang yang di luar Israel, tetapi mengapa Allah memberikan petunjuk kok bukan kepada orang Israel, tapi kepada orang yang di luar Israel? Ini artinya Allah memberikan petunjuk kepada semua orang, supaya semua orang itu mengenal juru selamat, Bapak Ibu Saudara. Yesus itu bukan salah satu jalan keselamatan, tetapi Yesus itu adalah satu-satunya jalan keselamatan, Bapak Ibu. Ya, Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan, Bapak Ibu Saudara. Ayat ini berbicara tentang petunjuk itu Tuhan sudah berikan buat kita. Petunjuk itu Tuhan sudah berikan kepada semua orang, bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini menunjukkan kasih Allah itu kepada dunia, kepada semua, bukan cuman kepada orang Kristen. Yesus datang ke dunia bukan cuman untuk orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Yesus datang ke dunia untuk semua orang. Makanya penting buat kita untuk memberitakan petunjuk ini kepada semua orang, Bapak Ibu Saudara. Sama ketika Allah memberikan petunjuk kepada orang Majus untuk datang kepada Sang Juru Selamat. Demikian juga kita, Bapak Ibu Saudara. Kita mesti beritakan petunjuk keselamatan itu kepada semua orang. Itu tugas kita, Bapak Ibu. Kita sudah tahu kebenaran firman ini, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Bagaimana aku bisa memberitakan Yesus kepada orang lain? Bagaimana kita bisa memberitakan Yesus kepada orang lain? Mungkin kita ada dalam satu situasi yang, wah, aku sungkan kalau aku mau beritakan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita bisa mulai berdoa buat mereka. Bawa mereka dalam doa-doa kita.
Bawa mereka orang-orang yang belum mengenal Yesus. Bawa mereka di dalam doa-doa kita Bapak Ibu. Saya percaya suatu hari mereka akan mengenal Yesus. Tuhan bisa pakai siapapun. Tuhan bisa pakai orang Majus datang menyembah Yesus, memberikan persembahan yang terbaik buat Yesus. Saya percaya bagian kita adalah kita memberitakan petunjuk itu Bapak Ibu. Beritakan Yesus. Suatu hari kira-kira sebulan atau 2 bulan yang lalu, saya pergi bersama ada Kofefe, ada Alvin. Jadi kita diminta mendoakan salah seorang ibu-ibu yang belum percaya Yesus. Saya diinfo ibu itu kena sakit kanker Bapak Ibu. Tapi karena ada efek samping dari obat membuat tangannya ini bengkak. Membuat tangan ibu ini bengkak. Akhirnya kami ke sana. Ya, kami pergi ke sana dan kami mendoakan ibu ini. Sebelum kami berdoa buat ibu ini, saya bilang sama ibu ini, "Ibu, mau didoain enggak?" "Mau." "Doa sama Tuhan Yesus mau?" "Mau." Saya mulai beritakan firman. Saya panggil dia Bude. "Bude, Yesus itu datang ke dunia bukan cuman buat orang Kristen. Yesus datang ke dunia ini buat saya, buat Bude, buat semua. Yesus datang ke dunia, Yesus lahir, Yesus mati di kayu salib bukan cuma buat orang Kristen, tapi juga buat Bude. Bude mau percaya Yesus?" Saya bilang gitu sama dia, Bapak Ibu Saudara. "Bude mau berdoa sama Tuhan Yesus?" "Mau." Akhirnya Bude ini mau terima Yesus Bapak Ibu. Saya pimpin dia doa terima Yesus. Setelah dia doa terima Yesus, kita berdoa buat kesembuhan dia. Kita berdoa. Kita nggak tahu gejala apa yang sedang dia alami saat itu. Yang saya tahu bagian jarinya bengkak, melepuh, bagian jarinya melepuh. Kami berdoa saat itu, kami berdoa seperti ini. Kami mematahkan segala efek negatif dari obat. Kami perintahkan pergi di dalam nama Yesus. Dan kami menyatakan oleh bilur-bilur Yesus, jadilah sembuh. Ketika kita berdoa, dalam nama Yesus kita berdoa, amin. Ibu ini tahu-tahu bilang seperti ini. "Kok tangan saya bisa diangkat ya? Tadi nggak bisa diangkat. Tuhan Yesus sudah menyembuhin saya." Beri kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, bagian kita adalah memberitakan petunjuk itu kepada orang lain. Supaya orang itu mengenal Yesus. Supaya orang itu mengerti keselamatan. Yesus itu satu-satunya jalan. Ya, bukan salah satu jalan Bapak Ibu. Satu-satunya jalan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Haleluya. Bukan hanya petunjuk keselamatan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan berikan buat kita. Tapi petunjuk kehidupan setiap hari supaya kita hidup berkemenangan. Tuhan berikan petunjuk itu sama kita. Tuhan berikan petunjuk itu buat kita. Lewat apa? Firman-Nya Bapak Ibu Saudara. Amsal 3 ayat 5 dan 6 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Mengakui Dia dalam segala laku kita Bapak Ibu Saudara.
Di dalam kehidupan kita setiap hari kita butuh banyak petunjuk. Kita butuh banyak hikmat. Kita butuh banyak tuntunan setiap hari. Dalam kita mengambil keputusan. Dalam kita mendidik anak-anak. Dalam kita mengelola bisnis kita. Dalam kita mengelola keluarga kita. Setiap hari kita butuh petunjuk, Bapak Ibu Saudara. Kita butuh tuntunan setiap hari. Dan Tuhan itu sudah sediakan buat kita. Melalui apa? Firman-Nya. Melalui apa? Hubungan kita sama Tuhan. Tuhan sudah berikan semuanya, Bapak Ibu. Bagian kita apa? Cari, Bapak Ibu. Cari tahu apa petunjuk Tuhan dalam hidup kita. Cari tahu di dalam mana? Firman Tuhan, di dalam apa? Hubungan kita sama Tuhan. Cari, Bapak Ibu Saudara. Apa yang Tuhan mau saya lakukan. Apa yang Tuhan mau saya perbuat. Saya percaya, Bapak Ibu, Tuhan akan menolong kita. Saya diberkati dengan kisah Daud, Bapak Ibu. Daud itu orang yang ahli dalam berperang. Dan dia selalu menang di dalam perang. Tapi ketika dia mau berangkat perang, dia selalu tanya sama Tuhan. Tuhan, musuh ini diserahkan sama aku enggak? Selalu tanya. Daud tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Daud tidak mengandalkan pengalamannya. Oh, gampang ini aku pasti menang. Daud tidak seperti itu, Bapak Ibu. Daud selalu tanya sama Tuhan. Daud selalu minta petunjuk sama Tuhan. Itu yang namanya mengakui Tuhan dalam segala laku kita, Bapak Ibu. Dalam kehidupan kita setiap hari, penting buat kita untuk selalu tanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus tak lakukan hari ini? Orang yang mengandalkan Tuhan itu diberkati, Bapak Ibu. Makanya si jahat itu akan berusaha membuat kita tidak mengandalkan Tuhan. Si jahat itu akan berusaha membuat kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena apa? Si jahat ngerti ketika orang mengandalkan Tuhan, hidupnya diberkati. Si jahat gak mau itu, Bapak Ibu Saudara. Makanya kita perlu melatih diri kita untuk kita terus mengandalkan Tuhan. Minta petunjuk sama Tuhan. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Ya, Allah memberi petunjuk kepada semua orang untuk mengenal juru selamat. Yang kedua, poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk menjadi seorang penyembah. Matius 2 ayat 2 berkata, "Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya dari timur dan kami datang untuk menyembah dia." Bayangin, Bapak Ibu Saudara, orang Majus ini berjalan 4.000 kilo. Orang Majus ini datang hanya untuk menyembah Yesus. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Orang Majus ini ngerti. Ada satu pribadi yang lebih penting dari apa yang mereka miliki. Ada satu orang pribadi yang lebih utama, lebih penting dari apa yang mereka punyai. Mereka datang untuk menyembah Yesus. Menurut Bapak Ibu Saudara, orang Majus ini kaya apa enggak, Bapak Ibu? Pasti kaya. Enggak mungkin dia memberikan persembahan emas itu hanya 1-2 gram. Enggak mungkin. Rugi perjalanannya. Tapi orang-orang Majus ini rela memberikan yang terbaik, rela meninggalkan kenyamanannya, menempuh perjalanan yang jauh, yang pasti ada bahaya. Tapi saya percaya ketika orang Majus bertemu dengan juru selamat, itu harga yang dibayar itu
melebihi dari apa yang mereka persembahkan, Bapak Ibu. Mereka mendapatkan sebuah kepuasan yang luar biasa ketika bertemu dengan Yesus. Mereka meninggalkan rumahnya, mempersembahkan kekayaannya. Itu menandakan apa? Kristus itu lebih berharga daripada apa yang kita punya, Bapak Ibu. Kristus itu lebih berharga daripada kekayaan yang kita punya. Yohanes 4 ayat 23 berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Bapak Ibu Saudara, menyembah itu dalam bahasa aslinya artinya proskuneo, artinya memberi nilai, penghormatan, pengakuan tertinggi kepada Tuhan. Itu arti penyembahan, Bapak Ibu Saudara. Saya mau tanya Bapak Ibu, apakah cara hidup kita sudah mencerminkan siapa yang kita sembah? Berbicara soal penyembahan, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya berbicara tentang kita menaikkan lagu pelan. Bukan hanya berbicara kita ada di dalam sebuah ruangan berdoa. Bukan cuman itu, Bapak Ibu. Itu adalah penyembahan kita juga. Ketika kita membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, itu adalah penyembahan. Firman Tuhan berkata, menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Apakah cara hidup kita itu sudah menunjukkan kita itu adalah seorang penyembah, Bapak Ibu? Apakah cara hidup kita, apakah cara bicara kita, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita berpikir, apakah kita sudah mencerminkan sebuah sikap menghormati Tuhan? Hidup kita itu adalah penyembahan, Bapak Ibu Saudara. Hidup kita seluruhnya adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Apakah dengan perkataan kita itu kita sudah mencerminkan kita itu menghormati Tuhan, Bapak Ibu? Apakah dalam kehidupan, apakah dengan cara kita berpikir kita itu sudah mencerminkan kita seorang penyembah Tuhan? Apakah cara kita berpikir itu sudah mencerminkan kita itu menghormati Tuhan? Saya diberkati kisah Yusuf. Waktu Yusuf digoda oleh istri Potifar, tidak ada satu orang pun yang ada di sana saat itu, kecuali mereka berdua. Yusuf mungkin aja bisa, kalau dia tidak berintegritas, dia tidak hidup dalam firman, gampang sekali membuat dia jatuh, Bapak Ibu. Tapi Yusuf tidak melakukannya. Yusuf tahu, Yusuf berkata, apakah aku akan berbuat dosa kepada Allah? Gak ada orang yang ngerti. Gak ada orang yang tahu. Tapi Yusuf ngerti bahwa hidupnya itu adalah penyembahan di hadapan Tuhan. Hidup kita setiap hari itu adalah penyembahan kita, Bapak Ibu. Apakah cara pikir kita, cara bicara kita, cara kita memperlakukan orang lain, itu menunjukkan kita seorang penyembah atau enggak? Roma 12 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah penyembahan kita, Bapak Ibu. Hidup kita setiap hari itu adalah penyembahan kita. Kita mesti tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita, cara pikir kita benar, berkata-kata kita benar. Apakah pikiran kita menghormati Tuhan?
Atau kita mengisi pikiran-pikiran kita dengan hal-hal negatif, mengisi pikiran-pikiran dengan hal-hal cabul. Tuhan tahu cara pikir kita ketika kita menghormati Tuhan, itulah penyembahan Bapak Ibu. Cara kita berkata-kata dengan orang lain, cara kita memperlakukan orang lain, seluruh hidup kita adalah penyembahan Bapak Ibu. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu juga penyembahan Bapak Ibu. Di dalam doa saya buat anak-anak saya tadi share sama Bu Sarah, satu yang menjadi doa saya buat anak-anak saya, supaya mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka mengalami baptisan Roh Kudus, itu doa saya. Karena saya ngerti, hidup saya berkemenangan. Hidup kita berkemenangan ketika kita ngerti pribadi Roh Kudus sebagai seorang penolong dalam hidup kita. Roh Kudus yang akan menolong mereka. Hidup kita adalah penyembahan kita Bapak Ibu. Suatu hari ada seorang pendeta, dia kontrak di dalam rumahnya ini, kontrak Bapak Ibu Saudara. Dia rumahnya kontrak. Sampai satu hari pemilik rumah ini menagih sewanya, tapi dia nggak punya uang untuk membayarnya. Akhirnya si pemilik rumah ini berkata sama pendeta ini, kalau kamu nggak punya uang untuk membayar sewa rumah, kamu ikut saya kerja. Dia dilema Bapak Ibu, dia seorang pendeta, tapi harus bekerja. Dan pekerjaan itu bukan keahliannya dia, yaitu mencetak foto. Zaman dulu mencetak foto masih pakai cairan itu. Masih pakai cairan, harus dijemur. Ya. Dia tidak menguasai bidang itu. Tapi dia berdoa. Dia berbahasa roh ketika dia melakukan pekerjaannya. Dia mengandalkan Roh Kudus. Roh Kudus beri aku hikmat. Aku nggak tahu apa yang harus aku kerjakan. Dia hanya diberikan petunjuk-petunjuk dasar aja sama yang punya. Tapi dia mulai berdoa di dalam bahasa roh. Di dalam pekerjaannya dia mulai berdoa di dalam bahasa roh, dia mengerjakan. Tahu Bapak Ibu, Roh Kudus memberikan ide buat dia tentang pekerjaan itu. Dan si pemilik rumah ini berkata, apa yang kamu lakukan? Hasil yang kamu cetak ini, hasil yang terbaik yang pernah saya lihat. Dari orang yang tidak ngerti Bapak Ibu Saudara. Saya percaya itulah hikmat yang Roh Kudus berikan. Makanya penting buat kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang belum bisa berbahasa roh, doa, minta sama Tuhan. Tuhan, aku mau bahasa roh, aku mau baptisan Roh Kudus. Saya menyadari itu Bapak, itu sesuatu hal yang penting buat kita. Di dalam aktivitas kehidupan saya setiap hari, saya selalu berbahasa roh. Saya bagi ini sama Bapak Ibu Saudara. Ketika saya berdoa di dalam bahasa roh, saya mendapatkan banyak ide-ide. Saya menemukan banyak terobosan di dalam pekerjaan saya, dalam keluarga, dalam pelayanan. Karena Roh Kudus tuntun kita. Saya percaya Bapak Ibu, ketika kita persembahkan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan, Tuhan yang menuntun langkah-langkah kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Cara hidup kita itu adalah penyembahan.
Bahkan Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan ini sama Bapak Ibu Saudara, cara kita mengelola keuangan kita itu juga penyembahan. Ketika kita memberikan persembahan sama Tuhan, kita mesti punya sikap hati yang benar. Sikap hati yang seperti apa? Tuhan, apa yang aku punya ini adalah milik-Mu. Pengakuan kita kepada Tuhan bahwa apa yang aku punya ini adalah milik Tuhan, bukan milikku. Cara kita mempersembahkan persembahan kita, itu pun penyembahan Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Miliki sikap hati yang benar. Seluruh kehidupan kita adalah penyembahan. Poin yang ketiga Bapak Ibu Saudara, pertemuan dengan Yesus itu membawa perubahan. Matius 2 ayat 12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Pertemuan dengan Yesus itu mengubahkan jalan hidup seseorang, Bapak Ibu Saudara. Apa yang berubah ketika orang bertemu Yesus? Yang pertama yang berubah adalah identitasnya Bapak Ibu. Ketika orang percaya Yesus, identitasnya berubah menjadi anak Allah. Anak Allah itu punya hak untuk terima janji Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Punya hak untuk terima janji Tuhan. Ketika orang percaya Yesus, statusnya berubah. Yang kedua yang berubah apa? Cara pikirnya harus berubah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Mestinya pertemuan dengan Yesus ini mengubahkan cara pikir kita Bapak Ibu. Cara pikir yang seperti apa? Supaya kita ngerti kehendak Allah. Bukan hanya kehendak Allah. Mengerti apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saya percaya bukan hanya cara pikir kita yang dirubah. Keinginan-keinginan kita pun ikut berubah Bapak Ibu Saudara. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, firman Tuhan berkata. Dan jalanmu bukan jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu Saudara, di dalam pengenalan kita akan Tuhan, di dalam hubungan kita akan Tuhan, hati kita ini semakin diselaraskan sama Tuhan. Keinginan-keinginan kita ini selaras gak sama keinginan Tuhan? Ini akan terus diselaraskan Bapak Ibu. Keinginan hati kita ini semakin diselaraskan. Dulu saya berpikir Tuhan aku kepingin punya ini Tuhan. Tuhan aku kepingin punya ini. Boleh Bapak Ibu. Kita punya kepinginan gak apa-apa. Tuhan aku kepingin punya ini. Ketika saya mendoakannya, Tuhan aku kepingin ini Tuhan. Hati saya semakin diselaraskan. Penting gak buat saya keinginan itu? Kalau itu gak penting, keinginan itu lama-lama pudar Bapak Ibu. Tapi saya percaya keinginan kita ketika selaras dengan keinginan Tuhan, kita akan menggenapi apa rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Setiap hari hati kita ini selalu diselaraskan pada firman. Seberapa sering hati kita ini belok dari firman Bapak Ibu.
Seringkali hati manusia itu belok. Tapi setiap hari kita selalu dikalibrasi sama firman. Setiap hari kita selalu diluruskan. Oh, yang tahu isi hati kita itu yo kita sama Tuhan, Bapak Ibu. Betul? Pasangan kita belum tentu tahu. Orang terdekat kita belum tentu tahu isi hati kita. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu. Setiap hari kita dimurnikan oleh firman Tuhan. Hati kita ini, dalamnya hati siapa yang tahu, Bapak Ibu ya? Saya tahu Bapak Ibu, ketika hati saya nggak benar itu saya tahu. Saya tahu betul. Dan ketika saya tahu sikap hati saya tidak benar, saya akan terus merespon ketidakbenaran itu. Atau saya memilih merespon kepada firman. Itu ada pilihan, itu ada di tangan saya. Ketika kita memilih merespon kepada firman, hati kita semakin dimurnikan. Hati kita semakin dimurnikan. Beberapa waktu yang lalu, saya merasakan sebuah hal di hati saya. Dan Tuhan bentuk saya di situ, Bapak Ibu. Saya memiliki hati di mana saat itu saya merasa saya butuh pembenaran. Saya merasa bahwa di hati saya itu saya lebih benar dari dia. Ketika saya merasa saya lebih benar dari dia, saya berusaha menunjukkan hal itu. Roh Kudus ajarin saya, Bapak Ibu. Ketika saya tahu saya lebih benar, itu hanya akan membuat saya menghakimi orang itu. Dan Tuhan gak mau itu. Ketika saya merasa saya lebih baik dari orang itu hanya akan membawa saya kepada kesombongan. Tuhan tidak mau itu, Bapak Ibu. Ketika saya merasa saya lebih baik dari orang lain, saya lebih benar dari dia. Aku gak salah, aku tuh yang benar. Meskipun kenyataannya seperti itu, hati ini rasanya pengen membuktikan bahwa aku benar, kamu keliru. Ketika saya memiliki hati yang seperti itu, Roh Kudus tegur saya, Bapak Ibu, kamu gak perlu membuktikan diri. Pembuktian diri itu hanya akan membawa kepada kesombongan. Pembuktian diri itu hanya akan membawa kamu akan merendahkan orang lain. Saya berdoa, saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya. Mungkin buat dunia, pembuktian diri itu suatu hal yang bisa diambil sisi positifnya. Ada sebuah kesaksian dari anak komsel kami. Suatu hari dia itu dianggap remeh sama orang tuanya. Dipaidu, kamu gak akan bisa berhasil. Kamu gak akan bisa berhasil. Anggapan remeh dari orang tuanya ini jadi motivasi buat dia. Aku akan buktikan, aku pasti berhasil. Tahu Bapak Ibu, dia bisa membuktikan itu. Dan dia berhasil. Tapi dia menyadari ada satu sikap yang tidak benar. Dia merendahkan orang tuanya. Saya percaya Tuhan itu mudah membawa kita berhasil di area apapun. Ketika sikap hati kita benar, Bapak Ibu. Tuhan itu tahu hati kita. Dan Tuhan mau bentuk hati kita. Untuk kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Hati-hati dengan hati, Bapak Ibu ya. Tuhan tahu hati kita.
kalibrasi hati kita setiap hari dengan firman. Hatiku bener gak nih? Bapak Ibu mau update status nih misalnya, ya. Statusnya buat apa nih? Buat pamer? Buat sombong? Atau mau buat apa? Statusnya buat jualan aja ya Bapak Ibu. Tuhan tahu hati kita Bapak Ibu. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, kita renungin firman ini. Penyembahan itu hidup kita. Setiap hari. Sikap hati kita menghormati Tuhan atau enggak. Cara bicara kita menghormati Tuhan atau enggak. Cara kita mengelola uang menghormati Tuhan atau enggak. Itu adalah penyembahan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan hadir di sini. Shikaraya nama-namanya Shiki. Haleluya. Shikaraya nama-namanya Shiki. Hidup kita adalah penyembahan Bapak Ibu Saudara. Engkau yang bersekolah ketika di sekolah, tunjukkan engkau adalah seorang penyembah. Amin. Melalui cara bicaramu, sikapmu kepada guru-guru, sikapmu kepada teman-teman, cara bicara kita, itu adalah penyembahan di hadapan Tuhan. Ketika engkau bekerja di kantor, hormati atasanmu, hormati mereka, hormati rekan-rekan kerjamu. Itu adalah penyembahan kita. Ketika engkau memiliki karyawan, hormati hak-hak mereka. Itu adalah penyembahan kita. Shikaraya ramaya, shikaraya nama-namaya, shiki. Haleluya. Dengan rendah Shikaraya ramaya, shikaraya ramaya. Shikaraya ramana-mana-mana-mana-mana-mayaku. sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Hidup kita adalah penyembahan Bapak Ibu Saudara. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu Tuhan. Di Mata-Mu segenap hidupku bersembahkan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku. Ibu Gembala akan berdoa buat kita. penyembahan.
Mari beri penyembahan yang terbaik. Sebab hubungan dengan Tuhan yang menentukan bagaimana hidupmu. Tidak mungkin engkau bisa menjadi orang baik dan benar kalau hubunganmu jauh dengan Tuhan. Tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan. Luangkan waktu untuk menyembah beberapa saat. Jadikan kami penyembah yang Engkau inginkan. Amin. Yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami hidup benar di mata Tuhan. Di tengah-tengah dunia ini. Sehingga orang melihat Yesus dalam hidup kami. Dan memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Semua yang diberkati mengatakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Haleluya. Adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh bangkit berdiri, yang baru pertama kali hadir ada. Silakan kanan kirinya boleh disalami. Selamat datang Ibu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik
Baiklah Bapak Ibu, kita akan melihat pengumuman yang akan disampaikan oleh tim multimedia. Silakan tim multimedia. Ada pengumuman tambahan Bapak Ibu, akan saya bacakan. Kepada Bapak Ibu, warga jemaat Filipi dan cabang, ada kabar gembira untuk kita sekalian, mengantisipasi krisis ekonomi dan untuk membantu memberdayakan perekonomian jemaat, di mana jemaat bisa saling mendukung. Maka mulai minggu depan, tanggal 15 Desember 2024, gereja memutuskan menyediakan lobi depan untuk food bazar di setiap sesi ibadah, mulai jam 7 pagi. Kepada Bapak Ibu yang ingin menjajakan makanannya, harap menghubungi Ibu Iswanti di nomor 0857 253 88929. Sekali lagi kepada Bapak Ibu jemaat yang ingin menjajakan makanannya, harap menghubungi Ibu Iswanti di nomor 0857 253 88929. Demikian pengumuman untuk minggu ini, puji Tuhan. Ada pengumuman tambahan, ada snack di depan Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu sehabis pulang ibadah bisa langsung makan snack di depan. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, bisa diangkat amplopnya Bapak Ibu. Kita berdoa untuk persembahan. Bapak, terima kasih buat hari ini Tuhan, buat firman yang sungguh menguatkan setiap kami, bahwa Tuhan memilih kami untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Engkau sudah lahir buat setiap hati kami Tuhan, buat pribadi kami, lepas pribadi. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah persembahan itu Tuhan untuk menjadi kemuliaan untuk Tuhan perpanjang di dunia ini. Terima kasih Bapa kami yang baik, kami siap untuk memberi dengan penuh sukacita dalam satu nama yang hidup, nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Haleluya. Turun semua ke Bethlehem.
Yesus, Raja yang ajaib dan Raja Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih hari ini kami boleh menyembah Engkau ya Bapa. Kami boleh mendengarkan firman-Mu yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sangat mengubahkan hati kami. Terima kasih ya Tuhan, ubahkan ya Bapa melalui firman-Mu ya Bapa. Ampuni kami Bapa, setiap tutur kata kami, setiap kelakuan kami ya Bapa yang belum sesuai dengan firman-Mu. Tuhan ajari kami ya Bapa, agar kami boleh mengenal firman-Mu, mengenal jalan-jalan-Mu, agar boleh tertanam dalam hati dan kehidupan kami. Kami perlu pimpinan Tuhan, kami perlu Roh-Mu yang kudus agar kami boleh hidup benar di hadapan-Mu untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang mengubah kami ya Bapa, agar seluruh kehidupan kami, seluruh organ tubuh kami ini menunjukkan ibadah dan penyembahan yang sejati di hadapan-Mu. Ajari kami ya Bapa, dan biarkanlah firman-Mu boleh bertumbuh dalam hati kami, tertanam dalam hati kami ya Bapa. Tuhan Yesus, saat ini Bapa, kami berdoa untuk Kaus Hani ya Tuhan yang sudah membawakan firman-Mu Bapa. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan untuk berkata-kata mengabarkan Injil-Mu ya Bapa. Sehingga setiap orang yang mendengarnya boleh melakukannya ya Tuhan, boleh mengenal akan kasih Kristus, akan kebenaran Kristus. Kami juga berdoa Tuhan, berkatilah keluarganya, berkatilah usahanya ya Bapa. Dimanapun mereka berjalan, Tuhan menyertai setiap langkahnya. Saat ini kami juga berdoa untuk Ibu Gembala ya Bapa. Terima kasih kami boleh mempunyai gembala yang baik ya Bapa. Gembala yang taat akan Engkau ya Bapa, yang senantiasa menyembah Engkau ya Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami percaya bahwa Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan ya Tuhan, tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib akan menyertainya ya Bapa. Sehingga ya Tuhan, tangannya akan menopang banyak orang untuk memberkati banyak orang ya Bapa. Sehingga apa yang dikerjakannya, Roh-Mu yang kudus bekerja secara luar biasa, membangkitkan kehidupan kami ya Bapa. Yang lemah menjadi bangkit, menjadi semangat, menjadi bergairah dalam kehidupannya ya Tuhan, untuk melayani Engkau ya Bapa. Tuhan memberkati keluarganya dengan damai sejahtera, dengan kesehatan, dengan kekuatan. Tuhan berkati harapan, mimpi-mimpinya, cita-citanya ke depan bagi gereja ini, juga bagi keluarganya ya Bapa. Harapannya hanya bisa ditaruh di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat beruntung, dan diberkati seluruh keluarganya. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negeri kami tercinta ya Bapa. Berkati pemimpin negara kami ya Bapa. Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan. Terlebih saat ini Bapa, bangsa kami sedang mengalami banyak sekali bencana alam ya Bapa. Ya Tuhan, baik itu banjir, baik itu tanah longsor, bagi mereka keluarganya yang kehilangan keluarganya, bagi mereka yang menderita, yang berbeban berat Tuhan, tangan kasih-Mu mengangkat mereka, menolong mereka ya Bapa. Tuhan, Engkau Allah yang peduli, Allah Immanuel yang menyertai mereka, yang menjaga mereka. Tuhan, menopangnya ya Bapa, agar mereka boleh bersiap hati ya Tuhan, untuk takut akan Engkau, untuk mencari Engkau lebih lagi ya Bapa. Saat ini kami berdoa untuk perekonomian di negeri kami ya Bapa. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, Engkau akan menopang ekonomi negeri ini Bapa. Engkau akan menopang rakyat Indonesia ini Tuhan. Segala apa yang dilakukannya, segala usaha pekerjaan, Tuhan memberkatinya ya Bapa. Dan biarkanlah pemimpin kami ini Tuhan boleh menjalankan tugasnya ya Tuhan, mengemban Indonesia ini Bapa.
segala visi misinya ya Bapa, biar kala boleh bertanggung jawab ya Tuhan untuk menjalankannya dan takut akan Engkau. Berikan hikmat-Mu, berikan kebijaksanaan-Mu dalam mengatur negeri ini ya Bapa. Dan saat ini kami juga berdoa Tuhan, di hari bulan Desember ini ya Tuhan, untuk seluruh gereja-Mu di Indonesia, bahkan di seluruh dunia Tuhan, berikan rasa aman ya Bapa, berikan rasa damai sejahtera-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau telah lahir ya Bapa sebagai juru selamat ya Bapa. Dan biarkanlah seluruh bumi ini Tuhan tersebar ya Bapa, Engkaulah Sang Mesias, Engkaulah Sang Juru Selamat ya Bapa. Segala bangsa akan tunduk dalam kuasa-Mu dan menyembah Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa Bapa untuk seluruh jemaat-Mu ya Bapa, yang saat ini menderita sakit. Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan berikan kesembuhan. Yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan memberikan pertolongan dan membuka jalan-Mu ya Bapa. Tuhan memberkatinya berlimpah-limpah ya Bapa. Segala apa yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil. Tuhan berikan hikmat, Tuhan buka jalannya Bapa. Tuhan tolonglah anak-anak-Mu ya Bapa untuk menghadapi keadaan yang tidak menentu ini. Tolonglah Tuhan dengan tangan kasih-Mu. Kami perlu Engkau. Biarkanlah Tuhan Engkau berjalan di depan kami, memimpin kami ya Bapa. Hanya Yesus satu-satunya yang kami andalkan. Kami perlu Engkau Tuhan di saat kami nanti akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan berikan damai sejahtera-Mu. Tuhan melindungi kami ya Bapa. Sebab dari manakah akan datang pertolongan-Mu? Pertolongan-Ku ialah dari Tuhan yang menjadikan. Sebab pertolongan-Mu ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini ya Bapa. Tuhan, kami percaya ya Bapa, perlindungan-Mu kami percaya Tuhan. Engkau akan memampukan kami di dalam kami berusaha. Roh-Mu yang kudus, mari ya Bapa, kami perlu Engkau ya Bapa. Kami berseru kepadamu Tuhan Yesus yang ajaib dan Allahku yang hidup. Allah yang kami percayai bahwa Tuhan tidak akan melepaskan dan meninggalkan kami. Di dalam nama-Mu saja Tuhan, kami percaya doa kami ini akan dijawab Tuhan. Bahwa Tuhan akan mengubahkan kami dan Tuhan membuat kami lebih luar biasa. Semua jemaat Tuhan akan diberkati secara luar biasa. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin.